Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Arifki, NIM 36181008. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih haji dan umroh yang diampu oleh Bapak Dr. Taufikur Rahman, SPDI, MSy. Tugasnya yaitu menjelaskan tentang mini riset saya yang berjudul Maqasidus Syariah Haji dan Umroh. Secara etimologi, Maqasidus Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti tujuan, sedangkan syariah berasal dari kata syara'a asyai yang berarti menjelaskan sesuatu. Nah, unsur dalam maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama yaitu menjaga agama atau hifdzu din, yang kedua menjaga jiwa atau hifdzu nafs, yang ketiga menjaga pikiran atau hifdzu akal, yang keempat yaitu menjaga keturunan hifdzu nas, yang kelima yaitu menjaga harta atau hifdzu mal. Nah, selanjutnya yaitu pengertian haji dan umroh. Haji secara etimologis berasal dari kata qasdu yang berarti maksud, niat atau menyengaja. Sedangkan umroh, kata umroh berasal dari kata ziarah. Secara terminologi, haji ialah bermaksud menyengaja menuju ke Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah suatu ibadah yang memerlukan kebulatan tekad dan kesungguhan hati. Kebulatan tekad untuk meninggalkan kampung halaman beserta keluarga tercinta, dan kesungguhan hati untuk meninggalkan segala tingkah laku yang tidak baik. Nah, adapun pengertian umroh menurut bahasa bermakna ziarah, sedangkan menurut syara' umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Shafa dan Marwah, dan mensyukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Nah, beberapa maqasidus syariah akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu maqasidus syariah haji, yaitu haji sebagai puncak ekspresi ketakwaan. Ibadah dalam arahan Al-Quran haruslah bermuara kepada ketakwaan. Penyembahan seorang hamba bukanlah ritual mistis yang berhubungan dunia gaib yang penuh dengan tahayul serba irasional. Ibadah dalam Islam adalah ketundukan seorang makhluk kepada Sang Pencipta. Yang kedua yaitu totalitas penyembahan paripurna. Rangkaian ibadah haji adalah rangkaian ibadah yang paling lengkap dari semua ibadah ritual Islam. Rukun-rukun Islam mulai dari pengucapan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa adalah tangga-tangga yang mengantarkan kepada kesempurnaan ekspresi ketaatan yang dikandung oleh ibadah haji. Yang ketiga yaitu perjalanan penuh zikir dan syukur. Jika kita ikuti satu persatu petunjuk Al-Quran dalam ibadah haji, kita akan temukan bahwa haji adalah perjalanan yang begitu syarat dengan ajakan untuk berzikir dan mengingat nikmat Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan untuk apa semua jerih payah tersebut, demi tujuan apa perjalanan yang mahal dan jauh tersebut.
Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya, sungguh mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ayat ini menyebutkan dua tujuan dari haji, yaitu agar kita menyaksikan berbagai manfaat yang begitu banyak dari ibadah haji dan agar kita banyak mengingat Allah dalam berbagai kesempatan. Selanjutnya yaitu maqasidus syariahnya yang selanjutnya menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibadah haji adalah ibadah yang syarat makna. Dia bukan bentuk hura-hura tanpa tujuan. Haji juga bukan perjalanan main-main. Haji adalah event serius yang menyimpan banyak manfaat. Seluruh langit dan bumi berisi tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi tanda-tanda kekuasaan Allah yang dikandung dalam ibadah haji sangat jelas dan tegas, sehingga penting untuk disaksikan dan dipersaksikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya yaitu maqasidus syariah sebagai penegasan makna tauhid. Ibadah haji adalah penegasan total makna mengesahkan Allah. Para jemaah haji disunahkan untuk mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan tahlil la ilaha illallah sebagai deklarasi sikap dan penyerahan diri kepada Allah yang Maha Esa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.